Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mau menyapa Shalom, selamat pagi. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh dikumpulkan di dalam satu persekutuan yang indah di rumah Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama akan membahas satu bagian firman Tuhan yang boleh terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. LAI memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu memelihara kesatuan, mengutamakan orang lain. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada dasarnya, pada naturnya memiliki sikap hati atau kecenderungan hati untuk lebih suka mementingkan diri sendiri. Karena dosa yang ada pada manusia, natur dosa itu akhirnya membuat manusia lebih suka mementingkan diri sendiri. Membuat manusia atau kita semua suka egois, suka lebih dahulu mementingkan diri sendiri. Kita lebih suka ingin menang sendiri. Itulah natur kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Dan akhirnya kecenderungan hati ini, natur ini akhirnya membuat kita seringkali sangat sulit untuk bersatu, sangat sulit untuk mengedepankan orang lain, sangat sulit untuk mengutamakan orang lain. Bahkan kalau di dalam komunitas Kristen sendiri, di dalam komunitas orang percaya, kita akan sangat sulit bersatu. Karena apa? Karena keegoisan itu, Bapak Ibu. Karena kita sangat suka memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri daripada orang lain. Nah, contohnya ada tim sepak bola, Bapak Ibu, tim sepak bola yang akan bertanding melawan lawannya. Tentu di dalam pertandingan, entah itu di dalam sepak bola, di dalam pertandingan yang lainnya yang membutuhkan tim, tentu mereka akan harus bermain secara tim, harus bermain secara bersama-sama, secara bekerja sama. Mereka tidak bisa mencetak poin, mereka tidak bisa mencetak gol kalau mereka tidak memiliki satu tujuan, tidak memiliki kepentingan bersama-sama. Mereka tidak bisa mencetak poin tanpa bantuan dari tim mereka, tanpa bantuan dari orang lain. Jadi dengan lain kata, mereka hanya bisa mencetak poin, bisa menang, bisa bermain secara tim apabila mereka boleh memiliki kerjasama yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sepak bola saja nih membutuhkan kesatuan, membutuhkan kerjasama, membutuhkan satu tujuan yang akan dicapai bersama-sama, maka kita pun sebagai komunitas orang percaya haruslah demikian. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani, di dalam komunitas pun membutuhkan yang namanya kesatuan, supaya setiap orang yang ada di dalam komunitas boleh sama-sama bertumbuh maksimal, lebih bersama-sama dapat bertumbuh maksimal ke arah Kristus. Tetapi Bapak Ibu, seringkali di dalam gereja, di dalam komunitas sendiri, orang percaya ada begitu banyak perpecahan di dalamnya karena keegoisan yang tadi, karena kepentingan diri sendiri yang tadi. Akibatnya gereja,
bahkan kita komunitas, karena kita adalah gereja, maka kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal apabila masih hidup di dalam kehidupan yang mementingkan diri sendiri, tidak lagi memiliki kesatuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi, nah ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Nah, jika kita melihat di pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang 30, di pasal sebelumnya, yaitu di situ sangat jelas terlihat konteks dari tulisan Paulus ini atau alasan Paulus menulis surat ini, yaitu bahwa pada saat itu jemaat Filipi sedang mengalami atau sedang berjuang melawan serangan-serangan dari luar, dari eksternal. Karena apa? Karena mereka sebagai pemberita Injil. Serangan-serangan dari luar itu adalah berbagai macam ajaran-ajaran sesat yang mereka terima pada waktu itu. Dan juga tidak hanya pengajaran yang sesat, tetapi juga ada penganiayaan yang mereka alami karena berita Injil. Nah, ada begitu banyak tantangan yang menyerang mereka Bapak Ibu, yaitu ketika mereka hidup di dalam Injil, ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Ada begitu banyak hal yang dapat menggoyahkan iman mereka pada saat itu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak mudah pada saat itu. Mereka berhadapan dengan ajaran sesat, dengan penganiayaan, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi poin utama, yang menjadi alasan mengapa Paulus menulis surat ini. Nah, selain ajaran sesat dari luar, ternyata jemaat di Filipi juga sebenarnya menghadapi serangan dari dalam jemaat sendiri, dari internal sendiri. Tidak hanya dari eksternal, tetapi internal juga. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal yang keempat, di situ sangat jelas ada ketegangan relasi. Dia menasehati Yodia dan Sintike nasehati supaya bersatu di dalam Kristus Yesus. Jadi sepertinya sudah ada gejala-gejala, sudah ada tantangan-tantangan dari dalam itu mulai terjadi. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu, di dalamnya juga Paulus sepertinya merasa bahwa di dalamnya itu juga relasi mereka terdapat berbagai macam keegoisan, suka mencari kepentingan sendiri. Nah, tentu ini merupakan hal yang juga dicemaskan oleh Rasul Paulus. Jadi tidak hanya tantangan dari luar, tidak hanya pengajaran-pengajaran yang sesat, tidak hanya penganiayaan yang mereka terima, melainkan juga serangan dari dalam. Relasi mereka yang mulai tegang pada saat itu. Relasi yang mungkin akan jauh lebih parah karena tantangan tersebut muncul dari dalam, tidak dari luar tetapi dari dalam sendiri yang menjadi racun. Nah, bukankah kita yang hidup pada saat ini pun demikian Bapak Ibu. Kita di dalam komunitas orang percaya saat ini pun sebenarnya mengalami hal yang serupa, dapat mengalami hal yang serupa. Kita hidup bersama dengan komunitas orang percaya. Tentu akan ada banyak tantangan-tantangan dari luar, tantangan eksternal yang dapat menyerang komunitas kita sebagai komunitas orang percaya, sebagai komunitas orang percaya. Dan dengan tantangan yang banyak itu, tantangan dari luar itu bisa menyebabkan kesatuan itu rusak atau terpecah. Dan bahkan Bapak Ibu, kebanyakan dari kita, kebanyakan orang percaya yang hidup di dalam komunitas lebih suka atau lebih condong mengawasi serangan dari luar daripada yang ada di dalam. Lebih suka mengawasi pengajaran-pengajaran yang sesat datang dari luar. Tetapi seringkali kita lupa juga mengawasi serangan-serangan dari dalam. Serangan-serangan yang dapat merusak perpecahan sebagai komunitas orang percaya. Kita lupa untuk kembali melihat dan mengawasi apa yang ada di dalam, apa yang ada di internal kita. Untuk itu Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk memiliki kesatuan, di dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik dari luar
maupun dari dalam. Nah, kesatuan yang seperti apa Bapak Ibu? Yaitu di ayatnya yang kedua Paulus berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana orang percaya dapat hidup dalam persatuan? Bukankah hal ini sulit Bapak Ibu? Bukankah hidup di dalam persatuan itu sulit? Karena dari masing-masing kita memiliki tujuan masing-masing, kita semua memiliki impian-impian yang akan kita capai sendiri-sendiri. Bukankah sangat sulit untuk menyatukan perbedaan, menyatukan pendapat-pendapat kita di dalam satu komunitas? Atau yang menjadi pertanyaan juga, apa alasan untuk kita sebagai orang percaya hidup di dalam persatuan, hidup di dalam kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus? Nah, yang menjadi jawabannya adalah di dalam poin yang pertama, bahwa Kristuslah yang menjadi dasar untuk kita bersatu. Alasan mengapa Paulus menasihatkan jemaat di Filipi yaitu untuk memiliki kesatuan. Karena di dalam ayat pertama, dalam pasal yang kedua Paulus berkata, "Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Atau dengan kata lain, Paulus mencakup ini semua di dalam Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, karena di dalam Kristus Yesus mencakup keseluruhan ini, mencakup semuanya ini, maka jemaat di Filipi harus hidup di dalam kesatuan. Nah, secara singkat saya akan menguraikan beberapa hal yang telah disebutkan Paulus tadi. Ya, kira-kira ada 4, yaitu di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, yang pertama, di dalam Kristus ada nasihat. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang berada di dalam Kristus, yaitu jemaat Filipi pada saat itu, mereka telah memiliki dorongan semangat yang memberikan penghiburan bagi mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami sebagai umat percaya. Di dalam Kristus ada nasihat, ada dorongan semangat yang bisa memberikan kebahagiaan, yang menghibur mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami karena berita Injil. Yang kemudian ada penghiburan kasih. Artinya apa? Artinya di dalam Kristus ada kasih yang telah kita terima melalui pengorbanan di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, jemaat Filipi yang telah mengalami penghiburan di dalam Kristus juga telah mengalami dan sedang mengalami kasih Kristus itu, kasih dari Allah, kasih dari Kristus. Dan yang ketiga, ada persekutuan roh. Artinya di dalam Kristus orang percaya yang berkumpul atau melaksanakan persekutuan, di dalamnya mereka boleh menikmati persekutuan yang indah. Karena apa? Karena di dalam persekutuan itu mereka bisa saling menguatkan, mereka boleh saling menghibur, saling mengasihi, dan menikmati akan kehadiran Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah komunitas sebagai orang percaya, di tengah-tengah persekutuan mereka. Dan terakhir ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa ini adalah hasil dari dorongan penghiburan kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ada kasih mesra dan belas kasihan di sana. Mereka harus memiliki belas kasihan terhadap satu dengan yang lainnya karena telah memiliki penghiburan dari Kristus, karena telah memiliki kasih dari Kristus. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, Paulus mendesak jemaat di Filipi untuk melengkapi rasa sukacitanya. Karena di dalam Kristus semuanya sudah lengkap, sudah ada, sudah lengkap. Dan inilah yang menjadi dasar bagi mereka. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah yang menjadi dasar mereka Bapak Ibu, yang menjadi dasar bagi mereka untuk teguh di dalam kesatuan sebagai orang percaya, sebagai orang yang berjuang
karena kebenaran. Nah, Paulus tidak berkata kepada mereka untuk pergilah carilah nasihat dari Kristus, untuk pergilah mencari penghiburan. Tidak, karena itu semua sudah diberikan, sudah dimiliki oleh mereka sebagai orang percaya. Untuk itu dia mengatakan, karena di dalam Kristus sudah mencakup semuanya ini, maka jemaat harus memiliki kasih, harus memiliki sehati, sepikir, sejiwa, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk teguh di dalam Kristus Yesus sebagai orang yang berjuang karena kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka sudah memiliki, sudah memegangnya, maka Paulus menasehatkan untuk hiduplah di dalam kesatuan. Kesatuan dalam hal apa? Di dalam hal berpikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan dasar dari kesatuan itu sekali lagi adalah Kristus. Mereka sudah memiliki dasar itu. Mereka sudah percaya akan kebenaran. Mereka sudah memiliki Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah memiliki kesatuan. Mereka sudah memiliki dasar itu. Dan karena sudah ada dasar itu, maka Paulus bisa berkata demikian, yaitu hendaklah jemaat di Filipi boleh sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, dan satu tujuan. Tanpa Kristus sebagai dasar, mereka sama sekali tidak mampu, tidak bisa hidup di dalam kesatuan. Apalagi di sini Paulus menekankan untuk sehati sepikir, untuk sehati, untuk satu kasih, sejiwa, setujuan. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh Bapak Ibu. Dalam hal berpikir, dalam hal bertindak. Mereka satu di dalam hal berpikir, dalam hal bertindak. Ini yang mencakup keseluruhannya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu orang bisa serasi, bisa sehati, bisa setujuan kalau tidak ada yang menjadi alasan terbesar mereka untuk bersatu. Bukan Paulus yang menjadi dasar mereka, bukan mereka juga yang menjadi dasar bagi mereka untuk bersatu, bukan karena diri sendiri, bukan karena kepentingan pribadi, maka mereka harus bersatu, melainkan karena Kristus. Di dalam Dia terdapat sebagaimana yang dicatat di ayatnya yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang sangat sulit sekali apabila di dalam komunitas ketika kita ingin menyatukan tujuan untuk sehati dan sepikir. Jangankan di dalam komunitas orang percaya Bapak Ibu, untuk menyatukan perbedaan pendapat dua orang saja rasanya sangat sulit. Menyatukan dua perbedaan, menyatukan dua tujuan rasanya sangat sulit, apalagi di dalam komunitas. Jangankan dalam komunitas, dua orang saja rasanya sangat sulit. Akan ada begitu banyak perbedaan, dan perbedaan itu tidak hanya dapat disatukan, tidak hanya bermodalkan kedekatan kita antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, karena walaupun kita dekat dengan seseorang, kita dekat antara satu dengan yang lainnya, tapi belum tentu kita memiliki tujuan yang sama, belum tentu kita sehati, sejiwa, belum tentu kita dapat menyatukan perbedaan-perbedaan. Walaupun kedekatan itu adalah penting Bapak Ibu, tetapi itu semua bukan menjadi patokan, bukan menjadi dasar bagi kesatuan, bukan menjadi dasar untuk kita bersatu, bukan menjadi poin utama, melainkan karena karya Kristuslah yang menyatukan semuanya. Ketika kita memiliki Kristus sebagai dasar, maka kita dimampukan untuk hidup di dalam kesatuan. Karena di dalam Dia ada kasih, ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita sebagai orang percaya telah memiliki ini semua. Kita memiliki ini semua ketika kita diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yaitu tinggal bagaimana? Tinggal bagaimana kita dengan penuh kesadaran kita menyadari akan hal itu bersama-sama dengan komunitas orang percaya, bersama-sama dengan gereja, dengan saudara seiman kita.
bersama-sama dengan saudara seiman. Kita menjalankan nasihat yang telah ditulis oleh Rasul Paulus di ayatnya yang kedua. Jadi karena apa yang sudah dilakukan Tuhan, maka itu yang menjadi dasar, menjadi pegangan kita untuk kita melakukan sesuatu, termasuk hidup di dalam kesatuan. Bukan karena supaya saya dapat ditolong, maka saya hidup di dalam kesatuan. Bukan karena supaya saya dibantu, maka saya harus hidup di dalam kesatuan, harus memiliki kesatuan. Bukan hanya karena saya dan rekan saya akan menyusun beberapa hal ke depan, maka kita harus memiliki kesatuan. Bukan karena itu Bapak Ibu, walaupun ini tidak salah, akan tetapi jangan sampai ini menjadi dasar bagi kesatuan itu. Tapi biarlah kita dengan penuh kesadaran menyadari bahwa dasar kita adalah Yesus Kristus. Tanpa Dia kita tidak akan pernah hidup di dalam kesatuan. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang sehati sepikir, setujuan. Memang kalau di luar Kristus Bapak Ibu, kalau di luar Kristus kita bisa saja hidup di dalam kesatuan. Kita boleh sepemikiran, tetapi akan lebih condong ke arah dosa. Kita bisa saja hidup di luar Kristus, hidup di luar dasar Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaannya, seberapa lama itu dapat bertahan? Akan tetapi ketika Kristus boleh menjadi dasar bagi kita untuk kita melakukan berbagai macam hal di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, maka kita akan bersama-sama dapat memikirkan, dapat sepenanggungan, bahu-membahu, terlebih lagi setujuan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu, sama seperti seseorang ketika ia akan membangun rumah atau akan membangun sebuah gedung yang besar. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun rumah atau bangunan yang dibangun, maka gedung atau rumah itu harus memiliki dasar, harus memiliki fondasi yang kokoh, harus memiliki fondasi yang kuat agar tetap bisa berdiri dengan kokoh dan bisa bertahan dengan baik. Rumah tanpa fondasi yang baik tidak akan pernah dapat bertahan lama. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada rumah yang dibangun tapi tidak memiliki fondasi yang kuat. Tapi lihatlah seberapa lama itu dapat bertahan. Jadi fondasi inilah merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam membangun atau menopang sebuah rumah. Fondasi ini jugalah yang akan membuat satu bangunan, satu rumah atau gedung dapat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat. Nah memang Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa membangun rumah tanpa fondasi, tapi lihat seberapa jauh itu dapat bertahan, seberapa jauh, seberapa lama rumah itu dapat bertahan. Dan juga demikian juga dengan gereja, dengan kita semua. Kita adalah gereja, kita adalah satu komunitas yang dibangun dari dasar Kristus. Fondasi kita adalah Kristus, kekuatan kita untuk bersatu adalah Kristus. Dia adalah dasar kita Bapak Ibu. Kita bisa saja tidak menjadikan Yesus sebagai pemeran utama, sebagai Kristus yang menjadi peran utama dalam kehidupan kita. Kita bisa saja tidak menjadikan Yesus sebagai dasar, sebagai fondasi kita. Tapi Bapak Ibu jangan salahkan siapa-siapa jika pada akhirnya kita semua, kalau akhirnya semuanya menjadi roboh, menjadi kacau. Untuk itu Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita telah memiliki Kristus, kita telah memiliki dasar yang kuat untuk kita hidup di dalam kesatuan bersama-sama. Dan kita boleh bersama-sama di dalam anggota tubuh Kristus, di dalam gerejanya, kita boleh bersama-sama bertumbuh sebagai orang percaya. Bertumbuh untuk lebih mengenal Dia dan mencintai Dia bersama-sama dengan keluarga kita, dengan komunitas orang percaya. Dan yang kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kita memikirkan kepentingan orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari dan mengetahui bahwa Kristus adalah dasar untuk kita bersatu, maka kesatuan itu harus tetap dijaga. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tantangan atau serangan tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam itu sendiri, internal itu sendiri,
ya. Tantangan yang dapat merusak kesatuan itu bahkan lebih parah lagi adalah berasal dari dalam itu sendiri. Tantangan apa itu Bapak Ibu? Yaitu keegoisan dan suka mencari kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah barang tentu akan awet, akan dapat bertahan lama apabila pemiliknya merawat barang itu dengan baik, menjaga barang itu dengan baik. Apalagi kalau itu menjadi barang kesayangan kita, tentu kita akan menyimpan di tempat yang baik, kita akan menjaganya, kita akan merawat barang itu karena barang itu adalah barang kesayangan kita. Tentu kita akan menjaganya. Begitupun juga dengan kesatuan Bapak Ibu. Setelah kita tahu bahwa Kristus adalah dasar bagi kesatuan, kita tidak perlu lagi mencari dasar itu, kita telah memilikinya, dan tugas kita pada saat ini adalah menjaga kesatuan itu. Tugas kita sekarang adalah menjaganya. Di ayat yang ketiga B berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagaimana menjaga kesatuan itu Bapak Ibu? Yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di Indonesia memiliki ragam suku budaya, etnis, agama, juga kebiasaan dan lain sebagainya. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali suku dan budayanya, dan itu terkenal Bapak Ibu, terkenal dengan banyak sekali suku dan budayanya. Akan tetapi kalau masyarakat Indonesia tidak berada dalam kesatuan sebagai bangsa yang besar, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Indonesia terbilang cukup baik dalam hal menghargai budaya-budaya dari masing-masing daerah. Di daerah-daerah tertentu tentu memiliki aturan dan budayanya masing-masing, dan saya rasa masyarakat Indonesia sudah cukup baik di dalam hal menghargai latar belakang budaya dari masing-masing daerah. Nah, tapi juga ada tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat masih terjadi berbagai macam kericuhan karena ada oknum-oknum di baliknya. Terjadi berbagai macam kericuhan karena perbedaan pendapat, karena kebiasaan. Bahkan masih ada juga Bapak Ibu, orang-orang di tempat-tempat tertentu masih suka mencari kepentingannya sendiri-sendiri, dan ada motif-motif tertentu demi mencari kepentingan masing-masing pribadi. Nah, kita juga melihat Bapak Ibu, karena hal ini akhirnya banyak orang yang dirugikan. Bahkan yang paling ironisnya, yang tadinya bersatu kini pecah belah akibat apa? Akibat perbedaan-perbedaan itu, akibat ada konflik di dalam. Bahkan ada juga Bapak Ibu orang-orang yang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membantu orang yang tidak mampu. Tapi tujuannya bukan karena ingin membantu perekonomian orang yang sulit, tetapi lebih condong ke arah mementingkan tujuan sendiri, mencari banyak pengikut, mencari banyak subscriber. Kalau kita bisa melihat ada beberapa waktu lalu ada yang sempat viral. Ada orang yang ingin mencari pengikut yang banyak, maka dia membantu orang lain, ingin mendapat banyak puji-pujian yang sia-sia. Tujuannya itu Bapak Ibu, ya ingin banyak yang mengikutinya karena aksi-aksinya, dan ingin mendapat banyak pujian yang sia-sia dari orang yang melihatnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh diingatkan kembali melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini untuk tetap menjaga kesatuan. Kita adalah manusia yang berdosa, yang sangat rentan sekali untuk memiliki sikap egois, suka membeda-bedakan, suka mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Kita rentan sekali untuk memiliki sikap yang seperti itu. Seringkali karena dosa, kita memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya positif Bapak Ibu, yang kelihatannya positif, tetapi ternyata yang sebenarnya ada tujuan di balik itu, ada sesuatu di baliknya. Karena dosa ada sikap keakuan, saya di dalam diri kita. Inilah yang sebenarnya
dapat memecah belah persatuan itu Bapak Ibu. Kita harus menganggap diri lebih rendah daripada orang lain. Di ayat 3b Paulus berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena natur kita adalah orang berdosa, kita sangat sulit rasanya, sangat sulit sekali untuk mengutamakan orang lain karena dosa, karena keegoisan kita. Kita seringkali kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai komunitas, kita seringkali maunya saya dulu yang terlebih dahulu, baru orang lain. Saya dulu yang diutamakan, saya dulu yang harus mendapat yang enak-enaknya saja, yang orang lain terserah. Mau dia dapat yang enak, mau dapat yang baik, dapat yang tidak baik terserah. Yang penting saya dulu yang dapat bagus-bagusnya, yang dapat enak-enaknya, baru orang lain. Bukankah begitu Bapak Ibu? Sifat kita sebagai manusia yang berdosa. Sifat kita seperti itu. Bahkan semua orang rasanya selalu ingin membahagiakan diri sendiri. Walaupun memang tidak ada salahnya Bapak Ibu. Akan tetapi fatalnya banyak orang-orang yang diabaikan karena ingin menyenangkan diri sendiri. Banyak orang dirugikan karena sikap mementingkan diri sendiri. Apakah kekristenan mengajarkan hal yang seperti itu Bapak Ibu? Tentu tidak. Lantas yang menjadi pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menganggap orang lain lebih utama, bahkan kalau bisa dikatakan lebih penting dari diri sendiri? Di ayat 3b adalah jawabannya, yaitu hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya bahwa Paulus menekankan agar jemaat di Filipi maupun kita yang hadir pada saat ini, bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama dengan kerendahan hati kita. Orang kalau tidak memiliki kerendahan hati Bapak Ibu di dalam hidupnya, apapun yang dilakukan semua untuk diri adalah tujuannya untuk diri sendiri, untuk saya dan saya, yang maunya dilayani bukan mau melayani orang lain. Tetapi orang yang rendah hati akan selalu mementingkan orang lain terlebih dahulu. Mementingkan orang lain, ia akan menganggap orang lain lebih utama, baru dirinya sendiri. Orang lain terlebih dahulu, baru saya. Bahkan orang yang rendah hati akan terlihat dari caranya yang juga ingin belajar dari orang lain Bapak Ibu. Yang mungkin secara jabatannya tinggi, secara umurnya lebih dewasa, lebih dihormati. Tapi kalau orang itu memiliki sikap yang rendah hati, dia akan senantiasa belajar dari orang lain. Jadi mau setinggi apapun jabatannya, ia akan selalu belajar dari orang lain. Itulah sikap kerendahan hati yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita memelihara kesatuan, yaitu pada ayatnya yang keempat yang berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah inilah yang selalu ditekankan Bapak Ibu. Kalau yang tadi bagaimana kita memelihara kesatuan itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia dan juga menganggap orang lain lebih utama, maka yang berikutnya kita belajar untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Kalau yang tadi kita menganggap orang lain dengan rendah hati, sekarang kita belajar untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi orang lain pun juga harus diperhatikan. Kepentingan orang lain pun juga harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini Paulus tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh memperhatikan diri sendiri. Kita boleh memperhatikan diri sendiri Bapak Ibu, kita boleh. Tapi jangan sampai lupa atau bahkan dengan sengaja mengabaikan untuk memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita di sekitar kita. Memang ini rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Lebih sulitnya lagi Bapak Ibu apabila kita selalu meninggikan hati kita. Kita selalu merasa
bahwa kita selalu berada di atas, maka kita dulu yang harus diperhatikan, baru habis itu orang lain. Kita selalu merasa bahwa kita berada di atas orang lain secara materi atau apapun, sehingga itu membuat kita kesusahan untuk melihat dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kita selalu ingin dihormati. Inilah natur dari keberdosaan manusia. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengatasi pemikiran-pemikiran yang seperti itu apabila kita sungguh-sungguh dapat menilai diri kita, memahami bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan dari Tuhan, dari Bapa. Mari untuk itu kita boleh melihat ke dalam hati kita. Kita melihat keberadaan diri kita sebagai orang yang lemah, orang yang pernah jatuh ke dasar jurang yang paling gelap. Dan di sana kita menemukan ada tangan Yesus yang menopang kita, yang membebaskan kita dari dosa dan memegang kita erat-erat. Maka dengan memahami bahwa kita adalah umat berdosa, umat yang telah menerima kasih karunia dari Bapa kita, yang mendapat pengampunan dari Allah, maka kita dimampukan, kita dikuatkan untuk boleh selalu melihat orang lain tidak lebih rendah dari kita. Kerendahan hati membuat kita menyadari siapa kita, yaitu orang berdosa, orang yang telah menerima kebaikan, orang yang telah menerima kasih dari Bapa. Dengan kerendahan hati kita dapat memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan Bapak Ibu, tinggi hati, yaitu perasaan yang mengedepankan keegoisan, keangkuhan hidup. Inilah kecenderungan dunia, kecenderungan manusia yang berdosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada di dalam komunitas orang percaya, di dalam gereja. Bahkan kita disebut sebagai gereja, sebagai orang-orang yang bersatu, yang memuliakan nama Tuhan. Tentu dari setiap kita memiliki kehidupan, kita memiliki tujuan tersendiri, kita memiliki impian untuk kita menggapainya, kita memiliki impian-impian yang ingin kita gapai. Tapi mari, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai karena ambisi pribadi, karena kepentingan pribadi itu meracuni pikiran kita, meracuni apa yang ada di dalam. Tapi mari, jangan sampai itu terjadi. Sehingga di dalam komunitas sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita tidak hidup di dalam kesatuan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita pelihara kesatuan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Kesatuan bukan hanya berbicara soal bekerja sama, soal gotong royong, bahu membahu, saling membantu, tapi berbicara soal bagaimana kesatuan yang utuh tadi, yaitu pikiran, jiwa, kasih, tujuan, itu semua kita gunakan untuk semakin memperkuat iman kita di dalam Yesus Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Nah, untuk sampai di situ tentu sangat tidak mudah. Kita harus terus memelihara kesatuan yang sudah kita miliki itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri di dalam komunitas di mana kita berada. Tetapi kita selalu dapat melihat kepentingan orang lain, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Bukankah kalau kita seperti itu, bukankah itu adalah satu komunitas yang indah? Bukankah itu adalah hal yang indah Bapak Ibu? Jadi sekarang kita tahu bahwa kita punya Kristus sebagai dasar kita untuk tetap hidup di dalam kesatuan. Ketika kita hidup dalam kesatuan dan kita tahu bahwa dasar kita adalah Kristus, maka di dalam komunitas kita akan selalu mengutamakan orang lain. Kita akan saling memperhatikan, entah itu kita memperhatikan pergumulan orang-orang di sekitar kita, memperhatikan kesusahan-kesusahan yang dialami. Tidak hanya memperhatikan, tetapi kita memperhatikan dan juga bertindak. Bukan hanya melihat, tetapi juga kita berani untuk membantu, untuk melakukan aksinya. Jangan sampai kita hanya sibuk melihat ke dalam diri kita. Kita jangan sampai sibuk hanya melihat ke dalam diri kita terus-menerus Bapak Ibu. Kita hanya memberi makan keegoisan kita yang terus diberi makan. Kalau keegoisan terus yang diberi makan, maka kita akan tidak sanggup melihat
dan peka terhadap orang sekitar, terhadap kebutuhan orang lain. Bahkan kalau keegoisan, kepentingan diri sendiri yang terus diberi makan, kita akan mudah sekali bertikai dengan orang lain. Padahal seharusnya kita sadar bahwa kita satu di dalam tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Nah, tetapi mari kita memberi makan, yang diberi makan itu adalah relasi kita yang baik dengan orang lain, dengan kita saling mengutamakan orang lain, dengan kita saling peduli akan yang lainnya. Dan mari juga kita melihat orang lain sebagaimana kita juga melihat diri kita sendiri yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan dukungan, membutuhkan perhatian, membutuhkan doa juga dari orang lain. Dan biarlah kita senantiasa Bapak Ibu sebagai satu komunitas orang percaya, kita selalu mengandalkan, kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat, yang membawa kebaikan bagi orang lain. Karena kita tidak dapat melakukan hal yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam kesatuan kalau bukan karena Kristus yang menjadi dasar kita. Terpujilah nama Tuhan karena firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami sebagai orang percaya, kami boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang boleh bersatu, yang memiliki kesatuan yang utuh Tuhan. Sehingga di dalamnya kami boleh terus menikmati akan kasih Tuhan, dan kasih itu boleh kami senantiasa berikan juga kepada orang lain melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui cara kami untuk bersikap, melalui cara kami memperlakukan orang lain. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh memampukan kami, menolong kami untuk tetap taat, untuk tetap setia, berada dan berpegang di dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.